Anak laki-laki itu diam-diam sedang bermain game komputer di rumah. Melalui kaca spion, ia melihat ayahnya pulang. Ia segera mematikan komputer dan mengembalikan semua barang ke tempat semula. Ayahnya berjalan pelan menaiki tangga. Anak itu menyemprotkan alkohol ke komputer agar cepat dingin. Saat sang ayah mendorong pintu kamar, anak itu sudah bersandar di ranjang, berpura-pura membaca dengan serius. Ayahnya langsung berjalan ke meja dan meraih komputer untuk menyentuhnya. Anak itu sangat gugup, namun untungnya sang ayah tidak menyadari apapun yang mencurigakan dan merasa puas dengan sikap anaknya. Anak itu kemudian mengatakan bahwa uang jajannya sudah habis. Ayahnya memarahinya karena menghabiskan uang terlalu cepat. Anak itu berdalih bahwa ia baru saja mengunjungi David. Mendengar itu, sang ayah mengeluarkan semua uang dari dompetnya dan memberikannya kepada si anak, sambil berpesan agar lebih sering menjenguk David. Saat ini, David lumpuh dan dirawat di rumah sakit. Mereka bertiga adalah sahabat baik. Hari itu, mereka pergi bersama ke rumah sakit untuk menjenguk David. Mereka mengetahui bahwa umur David tidak akan lama lagi. Mereka tak berani memberitahukan kenyataan itu kepada David. Mereka hanya bertanya apakah David memiliki keinginan terakhir, tapi David tidak mengatakan apa-apa. Anak itu tiba-tiba teringat bahwa mereka pernah bercita-cita pergi ke pantai bersama. Keesokan paginya, mereka diam-diam menyelinap ke rumah sakit dan membawa David keluar. Teman-temannya membawa David ke tepi laut. Tiba-tiba, polisi lalu lintas menyuruh mereka berhenti. Namun secara tak terduga, mereka justru memberi tos kepada polisi. Hal ini membuat polisi bingung. Tak lama kemudian, mereka kembali diberhentikan oleh polisi. Melihat bahwa mereka membawa pasien, polisi memutuskan untuk membiarkan mereka melanjutkan perjalanan, namun memperingatkan agar tidak membawa penumpang berlebihan. Lalu mereka mendapatkan ide, namun mereka kembali dihentikan polisi. Salah satu dari mereka akhirnya memberitahu kebenarannya kepada polisi. Polisi yang terharu akhirnya memutuskan untuk mengawal mereka secara langsung. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Namun saat tiba di pantai, pemandangannya jauh dari yang mereka bayangkan. Meski begitu, mereka tidak mau menyerah. Mereka mendorong David ke arah laut, namun David jatuh. Mereka pun menggendong David di punggung menuju laut. Tapi tak lama kemudian mereka terjatuh lagi. Akhirnya mereka berhasil membawa David ke laut. Saat mereka sedang bergembira, tiba-tiba mereka menyadari bahwa David menghilang. Ketika menoleh, mereka melihat David hampir tenggelam. Untungnya mereka berhasil menyelamatkan David.